Menjadi yang terkuat dengan menebang pohon. Bab 371. Xie Yuan hampir tidak mempercayai matanya. Siapa lagi kalau bukan Xie Yi, lelaki setengah baya yang tampan yang berdiri dengan gagah di hadapanku. Paman kedua akhirnya bangun. Xie Yuan tampak sedikit gembira, dan tidak dapat menahan senyum dari lubuk hatinya. Namun sebelum dia sempat mengatakan apapun, naga darah yang dipaku di gunung itu meraung liar, menimbulkan suara yang mengguncang bumi. Naga darah itu berjuang mati-matian, merobek mulut naganya sendiri, dan akhirnya berhasil melepaskan diri dari tombak yang terbakar api. Gunung-gunung runtuh dan bumi bergemuruh. Lu Suefeng menunggangi naga darah yang ganas itu dengan hanya setengah kepalanya yang tersisa, dan menyerbu ke arah Xie Yi dari bawah ke atas. Xie Yi, kudengar kau sudah terbaring selama bertahun-tahun, tapi aku tak menyangka kau benar-benar akan menerobos. Tapi kau baru saja mencapai Grandmaster, dan kau berani menghalangi jalanku. Kalian semua akan tinggal di sini hari ini. Rambut hitam Lu Suefeng menari-nari liar, ia menginjak seekor naga darah, dan kekuatan iblisnya luar biasa. Dalam sekejap mata, ia menerjang Xie Yi. Xie Yi Lang tertawa. Gerbang surgawi. Apakah tingkat kesatuan antara surga dan manusia ini sulit bagimu? Tapi aku tak ingin menerobosnya. Dia melambaikan tangan kirinya, dan tombak yang dipaku ke gunung berubah menjadi aliran cahaya merah dan terbang kembali. Namun, Lu Suefeng telah tiba, mencibir, mengayunkan tinjunya, dan menyatu dengan naga darah, menghantam dada Xie Yi secara langsung. Senjata itu sangat kuat, dan Xie Yi mengandalkan senjata ajaibnya untuk memimpin. Tapi kamu begitu bersemangat menyelamatkan orang dan membuang pistol itu. Sekarang, dengan tingkat kultivasimu yang baru, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi lawannya? Ada cahaya dingin yang berkelebat di mata Lu Suefeng, dan cahaya sucinya berkobar. Hari ini, setelah bertahun-tahun, ia muncul dari pengasingannya, berniat membunuh kepala keluarga klan Xie, Grandmaster yang baru dipromosikan, dengan satu pukulan, dan merebut 5 buku surgawi hitam. Setelah itu, ia akan berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa tahun, menginjak-injak para Master Siling, Yutsu, dan Sekte Dewa Dapur. Prospeknya terlalu cerah, dan Lu Suefeng bahkan terganggu sejenak, seolah-olah dia melihat dirinya berlumuran darah, mendominasi dunia. Kemudian dia menemukan bahwa jalan terang di depannya bukanlah ilusi, melainkan cahaya pedang yang bersinar melintasi langit dan bumi. Cahaya pedang menyelimuti dirinya, secara alami memantulkan bayangan dirinya tengah menginjak naga darah. Dan pedang ini, Lu Suefeng terkejut dan melesatkan tinju naga darah, menghantam cahaya pedang. Ledakan. Cahaya menyilaukan meledak dari langit, mengalahkan matahari. Meskipun Xie Yuan dan Mu Chaoyun sudah menguasai jembatan kembar langit dan bumi, mereka tanpa sadar menutup mata dan mengulurkan tangan untuk menahan dahsyatnya dampak Qi. Akan tetapi, sebelum mereka terkena dampaknya, mereka merasakan energi lembut yang mendukung mereka dan menghalangi semua akibatnya. Apakah paman kedua yang memulainya? Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk melindungi mereka berdua di tengah pertengkaran seperti itu? Xie Yuan membuka matanya dan melihat Xie Yi menghunus pedangnya dan menebas, langsung mematahkan tinju naga darah milik Lu Suefeng dan membelah naga darah itu secara vertikal menjadi 2 bagian. Lu Suefeng ketakutan dan terlempar mundur, menabrak gunung di bawahnya, meruntuhkan separuh gunung lainnya. Tombak api itu kini kembali ke tangan Xie Yi. Ia memasukkan pedang yang berkilauan dengan pesona air musim gugur itu kembali ke sarungnya di pinggang. Sambil memegang tombak di satu tangan dan membersihkan jubahnya dengan tangan lainnya, ia tersenyum dan berkata, Raja Iblis sudah lama menjadi Grandmaster, dan dia tidak peduli dengan kontes pedang Laut Timur. Dia tidak tahu bahwa aku juga ahli dalam ilmu pedang selain tombak. Tapi itu tidak masalah. Hari ini, aku, Xie, akan membahas Dao dengan Raja Iblis. Aku ingin memberitahu Raja Iblis bahwa orang-orang dari keluarga Chen Jun Xie tidak boleh diganggu. Sebelum dia selesai berbicara, tombak itu menusuk udara lagi, dan bayangan tombak yang menyala-nyala menembus langit menutupi gunung tempat Lu Suefeng berada. Lu Suefeng mengelak ke kiri dan ke kanan, meninggalkan jejak bayangan merah darah yang berkelebat hampir seketika. Gerakannya begitu cepat sehingga Xie Yuan dan Mu Chaoyun tidak dapat melihat dengan jelas. Xie Yuan segera menyadari celah antara dirinya dan sang Grandmaster. Sepertinya meskipun formasi itu dapat menjebak Lu Suefeng sesaat, memungkinkannya melarikan diri sejauh 1000 mil, begitu Lu Suefeng lolos, ia masih akan membutuhkan waktu untuk mengejarnya. Kecuali pedang cahaya singkat miliknya dapat ditingkatkan ke level lebih tinggi, dia mungkin dapat melarikan diri lebih lama dan menemukan kesempatan. Namun, meskipun Lu Suefeng menunjukkan kekuatan yang mengerikan, ia tidak berani menghadapi bayangan tombak yang ditusukkan Xie Yi dari udara, cahaya pedang tadi telah menghancurkan naga darahnya. Bagaimana mungkin ia berani menerima serangan dari Xie Yi yang memegang tombak ajaib keluarga Xie? Ia hanya bisa memanfaatkan waktu untuk meledakkan bayangan tinju berdarah, bergerak ke hulu, membalikkan api tombak, mencoba menyerang Xie Yi. Namun, entah itu tombak Xie Yi atau cahaya pedang yang memukau, ia mampu memaksa Lu Suefeng mundur, dan kemudian situasi kembali menjadi berat sebelah. Bayangan senjata api yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, dan Xie Yi berdiri di sana, seolah-olah memancarkan cahaya sepanjang 1000 kaki. Pemandangan seperti itu membuat Xie Yuan dan Mu Chaoyun tampak terkejut. Apakah ini pertarungan antara para Grandmaster? Tetapi apakah situasi ini merupakan pertarungan antara Grandmaster?
Lu Suefeng telah terkenal selama bertahun-tahun, dan butuh waktu lebih lama baginya untuk menerobos dan menjadi master tingkat tinggi dibandingkan waktu yang dibutuhkan Xie Yi untuk menjadi master tingkat tinggi yang terkenal di dunia. Xie Yi terbaring di tempat tidur sejak insiden Beijing. Meskipun akhirnya ia siuman, bahkan jika kita menghitung waktu ia berlatih dalam pengasingan sejak saat itu, baru kurang dari 5 tahun sejak ia mencapai tingkat Grandmaster. Bahkan dengan alam Grandmaster yang mendalam, kultivasi yang luas dan umur panjang, 5 tahun hanyalah permulaan. Mungkin karena Xie Yi sedang memegang tombak ajaib milik keluarga Xie, tetapi entah itu kedua Grandmaster yang sedang berhadapan, atau Xie Yuan dan Mu Chaoyun, mereka dapat melihat bahwa bahkan tanpa tombak ajaib, Xie Yi mampu mengungguli hanya dengan mengandalkan ilmu pedangnya. Sesekali serangan pedang yang ia lontarkan di celah antara tombak dao penghancur langit terbakar yang halus dan mendominasi itu semulus awan dan air yang mengalir, seolah menyatu dengan tombak dao penghancur langit terbakar, meningkatkan kekuatannya. Lu Suefeng panik saat menghadapinya, dan ia tak berani gegabah sama sekali. Yang dapat kami katakan adalah bahwa ada perbedaan di antara para Grandmaster. Terobosan Lu Suefeng ke status Grandmaster adalah sebuah keberuntungan, datang dari ambang kematian. Meskipun ia seorang jenius, setelah berjuang kembali dari seorang sarjana lemah menjadi Raja Iblis yang menakutkan, ia jauh berbeda dari Xie Yi, yang dalam 20 tahun telah bangkit dari seorang pengembara yang riang ke puncak peringkat naga terbang, memikul tanggung jawab klan Xie yang berusia 1000 tahun. Jika Xie Yi benar-benar ingin menerobos ke alam terpadu, ia pasti telah mencapainya secara alami bertahun-tahun sebelumnya. Terobosan Lu Suefeng ke Grandmaster terjadi secara tidak sengaja, dan terobosan Xie Yi juga tidak disengaja. Pada saat ini, Xie Yi mengandalkan alam terobosannya yang baru untuk menekan Lu Suefeng sedemikian rupa sehingga Grandmaster yang telah terkenal selama bertahun-tahun ini benar-benar merasa tidak berdaya. Bayangan senjata Xie Yi mengurungnya dengan kuat di gunung. Meskipun ia bergerak cepat di antara seluruh pegunungan, tampaknya ia tidak dapat memanjat gunung 5 jari. Ia sempat berpikir untuk menyandera Xie Yuan dan kedua sanderanya, tetapi keduanya sangat licik dan sudah melarikan diri jauh. Ia melindungi Xie Yi di belakangnya, dan 5 buku hitam yang membuat matanya bersinar kemasan melayang-layang di sekelilingnya. Bahkan saat ini, ia tetap berhati-hati dan tidak ceroboh sama sekali. Terlebih lagi, Xie Yi telah menggunakan sebagian kekuatannya untuk melindungi mereka berdua, membuat Lu Suefeng tahu bahwa dia tidak mempunyai peluang sama sekali. Dia bertindak tegas, mengepalkan tinjunya, dan mengayunkannya ke atas. Awan darah yang mengelilinginya langsung menyatu, membentuk naga darah baru dalam sekejap mata. Naga ini lebih panjang, lebih besar, lebih hidup, dan bahkan lebih agung daripada yang sebelumnya. Layaknya naga merah tua sungguhan, ia melesat ke langit dan melahap Xie Yi. Xie Yi tampak galak dan berteriak. Tombak ajaib itu tiba-tiba mengembun menjadi hantu raksasa, yang juga berubah menjadi naga raksasa dan menerkam dari atas ke bawah. Kedua naga itu bertabrakan, mengguncang langit dan bumi. Lingkaran cahaya merah menyala meletus dari titik tabrakan. Meskipun Xie Yuan dan Mu Chaoyun berdiri cukup jauh, dengan dukungan Xie Yi, mereka masih merasakan tekanan luar biasa yang datang bagai air pasang, dan hanya bisa mundur. Apakah ini serangan kekuatan penuh Grandmaster? Xie Yuan agak terkejut. Gunung ini telah rata dengan tanah. Di satu sisi gunung terdapat sebuah sekte lokal. Namun, begitu pertempuran dimulai, sang Grandmaster dan murid-muridnya melarikan diri dengan cepat. Hanya beberapa Grandmaster yang tersisa, mempertahankan formasi pelindung sekte dan bertahan. Meskipun sebagian besar bangunan sekte berhasil diselamatkan, area yang terdampak pergeseran medan masih runtuh, menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Akibat pertempuran antara para Grandmaster cukup untuk mengubah dunia, dan bahkan menghancurkan sekte besar hingga rata dengan tanah. Xie Yi sedikit mengernyit, lalu seberkas cahaya pedang menyambar, mendarat tepat di depan formasi perlindungan sekte, menghalangi sisa-sisa naga darah yang berniat menyerang. Ia mengayunkan tombaknya lagi dan tiba-tiba mengarahkannya ke kehampaan yang jauh. Tepat ketika orang-orang bingung dengan niatnya, sesosok dengan rambut yang menari-nari liar melompat keluar dari kehampaan. Siapa lagi kalau bukan Lu Suefeng? Lu Suefeng menghancurkan bayangan senjata itu dengan pukulan, wajahnya serius. Kau benar-benar bisa melihat teknik bersembunyi darahku yang berjarak ribuan mil. Raja Iblis, menggunakan serangan sebagai jalan mundur hanyalah taktik sepele. Aku datang ke sini hari ini untuk menahanmu di sini. Ekspresi Xie Yi serius. Ia mengangkat tombaknya perlahan namun cepat. Lingkaran api merah mengembun di tombak itu, bagaikan sutra merah yang melilit. Xie Yuan, gerakan ini setara dengan 10.000 orang, perhatikan baik-baik. Dia tiba-tiba berbicara, tetapi dia sedang berbicara dengan Xie Yuan di belakangnya. Mendengar ini, Xie Yuan yang sudah menatap tajam, menatap lebih tajam lagi, dan melihat tombak Xie Yi bergetar dan tiba-tiba menusuk ke depan. Bayangan senjata api itu tiba-tiba membelah langit dan tiba di depan Lu Suefeng dalam sekejap mata. Mata Lu Suefeng merah, dan tidak jelas apakah itu pantulan pistol atau perubahan dirinya. Dia hanya berteriak liar, "Jangan pernah berpikir untuk membunuhku." Dia menyilangkan tangannya di dada, dan awan darah yang tak berujung menyebar ke seluruh tubuhnya, membungkus dirinya sepenuhnya seperti kepompong darah tebal, menghalangi peluru yang menembus langit. Ledakan. Raungan yang memekakan telinga itu membuat Xie Yuan tuli sesaat, seolah-olah dunia menjadi sunyi.
Setelah kilatan darah yang mewarnai langit dan bumi menjadi merah, Xie Yuan membuka matanya lagi dan menemukan bahwa kepompong darah telah lenyap sepenuhnya. Dia terkejut tanpa alasan. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke Xie Yi, yang berdiri diam di depannya, dan bertanya. Paman kedua. Paman kedua, apakah Lu Suefeng sudah mati? Xie Yi berbalik ketika mendengar suara itu, ekspresinya tidak sepenuhnya santai. Dia berhasil lolos. Dia pantas lolos dari tangan Jade Void Master. Kemampuan bertahan hidupnya memang luar biasa. Tapi itu tidak masalah. Dia terluka parah dan tidak akan bisa membuat masalah dalam waktu dekat. Dan dalam beberapa hari, dia tidak perlu mengkhawatirkan kita lagi. Xie Yuan tampaknya mengerti, tetapi Xie Yi menatapnya dan tersenyum sedikit. Xie Yuan, kenapa kau jadi renggang dengan paman keduamu setelah sekian lama tidak bertemu dengannya? Kau bahkan jarang memanggilnya dengan namanya. Xie Yuan terdiam sesaat sebelum dia menghela nafas. Lagi pula, takdir sejati itu tidak ada. Kalau aku terus bersikap seolah-olah aku tidak tahu apa-apa tentangnya, orang-orang akan mengira aku hanya menyanjung diri sendiri. Xie Yi mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang dalam. Xie Yuan, meskipun kita bukan paman atau keponakan kandung, aku menganggapmu seperti keponakan kandungku sendiri. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa mempercayakan keluarga Xie padamu? Aku tahu paman keduaku tidak pernah memperlakukanku dengan tidak adil. Tapi orang lain di klan tidak berpikir begitu. Xie Yuan menggelengkan kepalanya. Xie Yi menghela nafas. Kamu telah dirugikan. Xie Yuan tidak ingin berkata lebih banyak, jadi dia bertanya. Kapan paman kedua bangun? Selamat. Haha, Bibi dan Ling Yuner pasti senang sekali. Baru saja. Berkat resep yang kau temukan, kalau tidak, aku pasti tidak yakin bisa bangun. Tapi yang lebih penting. Xie Yi mendongak dan menghela napas. Waktu hampir habis. Xie Yuan, dunia berubah dalam sekejap. Aku tidak bisa memastikan apakah keluarga Xie dari Chen Jun bisa selamat dari bencana ini. Xie Yuan terkejut dan bertanya. Paman kedua, bencana apa? Anda sudah menjadi Grandmaster yang telah mencapai penyatuan manusia dan alam. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, bahaya apa yang mungkin dihadapi keluarga Xie? Apakah Anda akan menyelesaikan masalah dengan keluarga Cui dan Wang? Xie Yi menggelengkan kepalanya. Apakah mereka bisa bertahan hidup adalah soal lain. Tidak ada yang tahu seperti apa dunia ini nantinya, atau apakah umat manusia akan bertahan atau musnah. Xie Yuan, aku akan pergi ke Qingming. Bencana telah tiba, dan kau harus bersiap. Xie Yuan tidak mendengarnya dengan jelas, tetapi juga terasa berat. Penemuan tak disengaja selama banyak ekspedisi, rahasia yang dirahasiakan para Grandmaster, dan masa depan yang diinginkan Mu Chaoyun namun tak dapat dibicarakan, tampaknya akan segera terungkap. Ia ingin bertanya lebih detail, tetapi Xie Yi tampak mulai tidak sabar dan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dengan jentikan tangannya, ia mengeluarkan sebuah tombak entah dari mana. Tombak itu berwarna biru tua dengan bentuk yang ramping dan sederhana. Ujungnya yang tajam memancarkan cahaya yang dingin dan menakjubkan. Xie Yuan menatap tombak yang menyebabkan kristal-kristal es kecil mengembun di udara sekitarnya, dan tentu saja merasa bahwa tombak itu tampak sangat familiar. Xie Yi melemparkan tombak itu tanpa berkata apa-apa. Setelah jiwa naga diberikan kepadamu, itu milikmu. Meskipun kau bukan putra kakak tertuaku, kau adalah keponakan angkatku. Lagi pula, kakak tertuaku murah hati dan murah hati. Jika dia benar-benar melihat keturunan yang luar biasa sepertimu, dia pasti tidak akan ragu untuk memberimu jiwa naga, agar tidak mempermalukannya. Ambillah. Jika jiwa Jiao mengeluarkan kekuatan penuhnya, bahkan seorang Grandmaster pun bisa menggunakannya. Kau mungkin akan membutuhkannya di hari-hari mendatang. Xie Yuan memegang jiwa naga dingin yang memancarkan sedikit kehangatan ke arahnya, terdiam sejenak, lalu mengangguk. Xie Yi ragu sejenak, lalu berkata. Jika memungkinkan, jika keluarga Xie dalam bahaya, jika kau bersedia. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan memberimu jiwa naga. Tak perlu dikatakan, paman kedua. Jika keluarga benar-benar menghadapi krisis yang tak tertahankan, aku tak akan tinggal diam. Meskipun ada orang-orang ambisius di klan, ada juga orang-orang yang kusayangi. Xie Yuan menatap Xie Yi yang sosoknya agak lamban, mengerutkan kening dan berkata. Xie Yi merasa lega ketika mendengar ini, dan mengangguk sambil tersenyum. Aku benar tentangmu. Dia menatap Mu Chaoyun lagi, tapi mengangguk dan berkata. Nonamu, Anda juga telah bekerja keras. Mu Chaoyun hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apapun. Kau benar-benar ingin aku pergi. Bahkan ingin aku bangun. Oh, aku cinta kebebasan. Kalau kau ingin memanggilku, mungkin tidak semudah itu. Xie Yi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia memegang tombak di tangannya, menatap ke langit, dan tiba-tiba berkata. Xie Yuan, kamu harus memperhatikan tembakan ini dengan hati-hati. Xie Yuan mengangguk tanpa sadar, lalu melihat Xie Yi menarik napas dalam-dalam, dan aura di tubuhnya mengembun dengan liar dan membumbung tinggi ke langit. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menusukkan tombaknya ke langit. Badan senjata itu begitu berat sehingga seolah-olah menekan seluruh dunia. Akan tetapi, tembakannya tetap dilepaskan, menunjuk langsung ke langit. Bayangan senjata meledak, melesat ke langit, membelah langit, dan menembus langit dengan kekuatan membakar segalanya.
Langit tiba-tiba berubah, dan tempat di mana bayangan tombak itu menusuk tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah tombak panjang telah menembus kehampaan, menciptakan sebuah lubang. Xie Yuan tiba-tiba merasa menggigil. Dia merasa seolah-olah ada tatapan mata yang sangat luas dan jauh yang diarahkan dari lubang itu. Pikirannya kosong, dan Xie Yuan tidak tahu apakah butuh beberapa hari atau malam, atau hanya sesaat, sebelum dia bangun. Ia menatap langit. Langit telah kembali normal. Ia tak tahu kapan awan menutupi langit sejauh ribuan mil, tetapi selalu ada titik gelap di tengahnya. Meskipun siang hari, di sana hitam pekat. Dan di depannya, tidak ada seorang pun. Bab 372. Xie Yuan menatap langit yang kosong dan hatinya menegang. Paman kedua. Jangan khawatir. Dia baik-baik saja untuk saat ini. Meskipun itu hanya sementara. Mu Chaoyun menghampirinya dari belakang dan berbicara lembut. Xie Yuan melihat ke samping dan mengerutkan kening. Lalu kemana dia pergi? Mungkinkah? Dia menatap ke langit, ke lubang hitam di tengah awan tebal, alisnya berkerut. Menatap lubang hitam itu, dia tak dapat menahan perasaan berdebar-debar di jantungnya, dan tanpa sadar menundukkan kepalanya dan mengalihkan pandangan. Mu Chaoyun mengangguk sedikit. Ya, jika tebakanku benar, aku khawatir semua Grandmaster sudah pergi ke sana, ke tempat yang sama. Xie Yuan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah mereka semua sudah pergi? Apa-apaan ini? Mu Chaoyun menghela nafas. Ketika bencana itu tiba, dunia akan lenyap. Para Grandmaster harus menghentikan atau membantu bencana ini, suka atau tidak suka. Namun, saat terjadi bencana besar, akan selalu ada pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Para Grandmaster terdahulu pada masa itu semuanya adalah sosok-sosok langka. Setahu saya, mereka seharusnya sudah siap, setidaknya mereka tidak akan dikalahkan satu persatu. 9 bintang sejajar, jantung surga kembali ke tempatnya, inilah bencana terakhir. Dia berbicara banyak dalam satu tarikan napas, lalu mengembuskannya pelan-pelan, tampak sedikit lelah. Xie Yuan melihat Mu Chaoyun akhirnya berhenti menyembunyikan sesuatu. Meskipun tidak menjelaskannya secara detail, ia mengungkapkan cukup banyak informasi untuk membuatnya berpikir lebih dalam. Namun, ia tidak senang dengan kejujuran Mu Chaoyun. Malah, hatinya terasa lebih berat. Ia menggenggam tangan Mu Chaoyun dan berkata, "Aku mengerti apa yang kamu katakan. Kamu bisa istirahat. Kurasa aku seharusnya bisa melihat dengan jelas apa yang akan terjadi selanjutnya." Mu Chaoyun hanya tersenyum, dan dengan lembut memegang tangan Xie Yuan dengan tangan gioknya yang lembut namun dingin. "Kau harus memahami ini dalam hatimu. Meskipun ada banyak pahlawan di dunia ini, kaulah yang paling istimewa. Kaulah yang menghancurkan segalanya. Kau harus percaya pada dirimu sendiri. Ini satu-satunya hal yang telah kusimpulkan ribuan kali sebelum aku tahu. Kau harus ingat ini." Dia pucat, tapi senyumnya sangat indah. Tidak heran buah Tianxing memilihmu. Xie Yuan mengerutkan bibirnya dan mengangguk. "Aku mengerti. Kurangi saja." Mu Chaoyun akhirnya setuju dan bersandar ringan di bahunya, hanya untuk beristirahat. Dia memandangi profilnya dengan mata rumit yang dipenuhi keengganan, sakit hati, kesedihan dan harapan. Xie Yuan menatap lubang gelap itu dalam diam. Meski jantungnya berdebar kencang dan berat, kali ini dia tidak mengalihkan pandangannya. Hari ini, sepertinya akan segera tiba. Jika benar-benar ada bencana di dunia ini yang tidak dapat dihindari. Anda berdiri di dunia ini, bersama sanak saudara, sahabat, orang-orang yang peduli pada Anda dan yang Anda sayangi, serta para kekasih yang akan berbagi hidup dan mati dengan Anda. Dan ada gunung-gunung dan sungai-sungai yang meninggalkannya dengan banyak kenangan. Ada juga ratusan juta orang biasa yang masih hidup. Tatapan mata Xie Yuan tegas. Jika langit benar-benar runtuh, dialah yang akan menanggung akibatnya. Panggilan. Seberkas cahaya membubung ke langit dan menghampiri Xie Yuan dan pria lainnya. Xie Yuan mengalihkan pandangannya dan melihat seorang lelaki tua dengan aura yang kuat muncul. Ia berhenti di kejauhan dan membungkuk kepada mereka. "Saya Yu Deseng, pemimpin Sekte Huangtu. Senang bertemu kalian berdua, teman-teman." Yu Deseng memiliki aura yang kuat dan keterampilan yang mendalam, namun ia tidak membiarkan hal ini membuatnya menjadi sombong. Ia dapat merasakan bahwa kedua pria di hadapannya, meskipun muda, tidak kalah maju darinya, dan, pada kenyataannya, adalah penguasa jembatan kembar langit dan bumi. Sekalipun dia tidak bisa merasakannya, dia telah menyaksikan pertarungan sebelumnya dan tahu bahwa jika pertarungan benar-benar terjadi, dia mungkin bukan lawannya. Belum lagi pertarungan Grandmaster yang terjadi setelahnya. Yu Deseng mendengar panggilan mereka, tetapi dia tetap tenang dan berpura-pura tidak mendengarnya. Xie Yuan menatap guru tersebut dengan penuh keterampilan dan tahu bahwa jika dia tidak datang tepat waktu, pria ini akan menjadi santapan Wu Daoji. Namun, dia tidak menjelaskannya terlalu jelas, tetapi hanya menjelaskan secara singkat sebab dan akibatnya, sehingga Yu Deseng mengerti bahwa dia telah berada di gerbang neraka dan sekarang telah keluar dari bahaya. Ekspresi Yu Deseng berubah beberapa kali. Akhirnya, ia melihat kekacauan di tanah dan sekte yang setengah runtuh, lalu mendesah. Bencana yang tak terduga. Xie Yuan melihat ekspresi serius Yu Deseng dan memahami perasaan korban. Ia hanya menangkupkan tangannya dan berkata, "Aku masih harus melacak hantu tua itu, jadi aku tidak akan tinggal lama di sini."
Yu Deseng tercengang ketika mendengar ini dan berkata dengan heran. Bukankah orang itu sudah mati? Aku tidak percaya dia mati semudah itu. Untuk mencegahnya bangkit kembali, kita harus menyelidikinya lebih lanjut. Selamat tinggal. Xie Yuan membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal, lalu meraih tangan Mu Chaoyun dan berubah menjadi aliran cahaya dan pergi. Yu Deseng ingin mengatakan sesuatu, tetapi ekspresinya terus berubah saat dia melihat dua orang yang sudah pergi. Dia memandang sekte yang kacau di bawahnya, mendesah, berbalik, dan memimpin pembersihan dan rekonstruksi. Di langit, Xie Yuan memegang kandil di satu tangan dan jiwa naga di tangan lainnya, merasakannya dalam diam. Setelah beberapa saat, matanya sedikit gelap. Dia belum mati. Mu Chaoyun menatapnya. Apakah kamu memperhatikan di mana dia? Xie Yuan mengangguk sedikit. Sangat samar, hanya arahan umum, tapi cukup. Saat Wu Daoji berhadapan dengan Lu Suefeng, dia bunuh diri dengan cara yang terlalu tegas. Lu Suefeng tidak mengenal Wu Daoji, dan mungkin berpikir bahwa dia adalah senior yang sombong yang tidak akan pernah menoleransi penghinaan. Tetapi Xie Yuan telah berurusan dengan Wu Daoji selama beberapa waktu dan tahu betapa licik, kejam, dan sabarnya dia. Ia rela menanggung 1000 tahun kesepian dan bertahan hidup. Jika ia benar-benar putus asa, ia pasti akan berpura-pura bersahabat dengan Lu Suefeng, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk bersaing secara spiritual dengannya dan berjuang sampai akhir. Karena dia tidak melakukannya, tetapi hanya mengakhiri hidupnya, Xie Yuan, yang pernah menyaksikannya, mengerti bahwa dia punya rencana cadangan. Bencana telah dimulai, dan masa-masa sulit akan segera dimulai. Belum lagi yang lainnya, apa jadinya kalau semua Grandmaster tiba-tiba menghilang dan level kekuatan seluruh dunia turun satu level? Dampaknya kompleks dan luas, dan tidak dapat disimpulkan dalam waktu singkat. Tetapi hal yang paling sederhana dan paling intuitif adalah bahwa kekuatan-kekuatan teratas itu telah kehilangan dukungan terbesar mereka pada saat yang sama. Meskipun ada 3 keluarga besar dan 2 sekte besar, bahkan kekuatan di bawah Grandmaster sangat luar biasa. Tetapi jika faktor penentu Grandmaster hilang, 1 keluarga tidak bisa menang, 2 keluarga tidak bisa menang, bagaimana dengan banyak keluarga yang bersatu? Jika fondasi suatu bangunan yang stabil dihilangkan, seluruh gunung akan mulai berguncang. Budidaya selalu menjadi pertarungan, terutama karena semakin tinggi kita melangkah, semakin langka pula sumber daya yang kita miliki. Tanpa pengaruh Grandmaster, akan sulit mempertahankan fondasi besar itu, seperti yang dilakukan keluarga Xie pada tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, seluruh dunia sedang berubah, dan kita tidak tahu perubahan apa lagi yang akan terjadi. Masa-masa sulit akan segera dimulai. Xie Yuan mengerutkan kening. Semakin parah keadaannya sekarang, semakin ia tidak bisa melepaskan iblis seperti Wu Daoji. Jika Grandmaster Top ini bisa bernapas lega, mungkin ia bisa memulihkan kekuatannya dengan cepat. Saat itu, bahkan Grandmaster di dunia pun tak akan ada lagi. Bagaimana mungkin ia bisa dikalahkan? Memikirkan hal ini, Xie Yuan mempercepat langkahnya lagi. Prefektur Zending. Di dermaga kanal, banyak sekali pekerja dermaga yang sedang memuat dan menurunkan barang. Namun, para pekerja yang bekerja sekeras semut sepanjang hari sedikit linglung hari ini. Mereka selalu menatap langit di waktu luang mereka, menatap lubang di awan dan langit yang gelap gulita di lubang itu, lalu berbisik satu sama lain. Fenomena langit ini aneh, seolah-olah ada lubang besar yang tertusuk. Saya belum pernah melihat perubahan langit seperti ini di prefektur Zending selama beberapa dekade. Jangan bohong. Bagaimana kalau ada lubang di langit? Tuhan akan mengirimkan banjir dan menenggelamkanmu, dasar bajingan. Seseorang membalas dan memarahi. Dulu, para pekerja sangat berani dalam percakapan mereka, tertawa dan berbicara tanpa hambatan. Beberapa begitu gegabah sehingga mereka bahkan berani memarahi Grandmaster dan Kaisar, serta melontarkan lelucon kasar dengan sedikit sentuhan seksual, dan semua orang hanya akan menertawakan mereka. Namun hari ini, setiap kali ada yang menyinggung soal lubang yang tiba-tiba muncul di pagi hari, yang lain entah kenapa tidak berani menanggapi, malah bergegas menghentikannya karena panik. Huang Tuzong sebenarnya berjarak 1000 mil dari prefektur Zending, tetapi semua orang di prefektur Zending dapat melihat langit itu. Seorang pekerja dermaga muda mendongak, kilatan cahaya berkelebat di matanya. Rasanya baru saja dimulai. Ini bencana, tapi juga peluang. Tepat saat ia sedang memikirkan hal ini, tiba-tiba ia mendengar angin menderu kencang, dan 2 kilatan cahaya menyambar langsung ke kota dari luar kota. Setelah jeda, mereka langsung menuju dermaga. Xie Yuan dan Mu Chaoyun sudah mengunci pekerja dermaga yang tampak muda itu. Mu Chaoyun mengulurkan tangannya, dan formasi Bagua muncul di bawah kakinya, menguncinya erat-erat dan memisahkannya dari yang lain. Xie Yuan memimpin, memegang jiwa naga, dan langsung menyerbu ke dalam formasi, menembak kepalanya. Pemuda itu mengerutkan kening dan memiringkan kepalanya untuk menghindari tusukan. Gerakannya sangat cepat. Bagaimana mungkin dia hanya seorang pekerja dermaga biasa? Akan tetapi, meskipun dia terhindar dari peluru Xie Yuan di kepala, dia tetap merasa kedinginan dan lesu di sekujur tubuh, seakan-akan berdiri di atas embun beku dan salju. Ujung tombak itu mudah digenggam, dan hantu naga yang menggigit ujung tombak itu meraung, melewatinya, menggigitnya dengan keras, dan langsung mencabik-cabik energi sejati yang melindunginya. Dia tiba-tiba merasakan nyeri di seluruh tubuhnya dan merasa bahwa energi aslinya sedikit melemah, yang membuatnya terkejut. Senjata macam apa ini?
Luar biasa kuatnya, tapi aku belum pernah melihat Xie Yuan menggunakannya sebelumnya. Kalau Xie Yuan pernah memegang senjata ini sebelumnya, dia mungkin akan lebih malu lagi. Xie Yuan melihat lawannya menghindar dan mencibir. Wu Daoji, kemana kamu akan lari kali ini? Ia terus-menerus menusuk dengan jiwa naganya, dan kepingan salju tiba-tiba mulai mengapung di dermaga. Tanah di sekitarnya bahkan mulai membeku, mengubahnya menjadi biru es. Inilah kekuatan penuh jiwa naga. Bahkan kekuatan pembekuannya pun hanya sekunder. Jiwa naga yang mampu melahap dan melemahkan darah serta energi sejati musuh adalah inti dari tombak ini. Siapapun di bawah level Grandmaster tidak akan punya strategi untuk melawan taktik ini, dan kekuatan mereka akan melemah dalam beberapa serangan, menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan. Dan jika mereka mencoba mempertahankan diri dari sifat khusus tombak itu, akan sulit untuk bertahan lama di bawah tombak dao pembakar langit dan penghancur, dan mereka akan berakhir dengan lubang berdarah jika tidak berhati-hati. Wu Daoji tidak berani menantangnya dengan mudah dan terus menghindar. Namun, ia terjebak oleh formasi Bagua Mu Chaoyun dan ruang geraknya terbatas, sehingga ia tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, Wu Daoji jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan ia berhadapan dengan Xie Yuan hanya dengan mengandalkan semangat dan pengalaman sejati dari seorang Grandmaster papan atas. Namun, Xie Yuan berada di puncak kemampuannya, baik dalam ranah seni bela diri maupun keterampilan senjata. Meskipun pengalaman bertarungnya sedikit lebih rendah daripada hantu berusia 1000 tahun itu, ia masih sepenuhnya mampu mengendalikan kekuatannya sendiri. Mengingat perbedaan ranah yang signifikan ini, Wu Daoji segera mulai merasakan tekanan. Ekspresi jahat muncul di wajah muda Wu Daoji. Xie Yuan, aku ingin melepaskanmu kali ini, tapi kamu begitu tidak tahu berterima kasih. Senior, kamu tidak perlu melepaskanku. Aku tidak keberatan. Xie Yuan berkata dengan tenang, tetapi tangannya sama sekali tidak tenang. Ia melepaskan tembakan demi tembakan, dan embun beku yang diselimuti api merah menerangi separuh tepi sungai. Wu Daoji mendengus dingin. Baiklah. Kalau begitu, aku akan melawanmu. Dia tiba-tiba menyerbu maju bagaikan orang gila, mengabaikan tombak dao pembakar surga dan penghancur milik Xie Yuan. Tombak itu menusuknya beberapa kali, tetapi tidak mampu menghentikan momentumnya. Ia membiarkannya menyerbu ke depan, memperlihatkan ekspresi marah. Mati bersama. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras di pantai. Ia melambaikan tangan dan memperkuat formasi untuk mencegah dampaknya menyebar ke sekitarnya. Hantu tua itu licik. Meskipun ledakan dirinya dahsyat, ia tahu itu tidak akan melukai Xie Yuan, yang memiliki lonceng emas abadi. Ia jelas-jelas sedang memancing di air yang keruh dan menerobos formasi. Meskipun ia tidak bisa melarikan diri, jika dampak ledakan dirinya menyebar sedikit saja, hanya sedikit pekerja di sekitarnya yang akan selamat. Maka kesalahan pasti akan ditimpakan pada Xie Yuan. Untungnya, Mu Chaoyun telah mengantisipasi hal ini dan menghentikannya. Ia menoleh ke belakang dan melihat beberapa Grandmaster dari prefektur Zending tak jauh dari sana, mengawasi dari kejauhan. Ia hendak memanfaatkan kesempatan itu untuk membela Xie Yuan, tetapi tiba-tiba ia melihat mata mereka melirik teratai kristal langit di tangannya, lalu ke tempat lilin yang dibawa Xie Yuan.